Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam kepada Bapak Muhammad Ardiansyah dan juga kepada Bapak Saiful Anas Akani. Perkenalkan kami dari kelompok PSI Valorant, yaitu kelompok merah. Kami akan mempresentasikan proyek UTS, yaitu ujian tengah semester kami untuk mata kuliah analisis dan perancangan sistem informasi serta pemrograman berorientasi objek. Selanjutnya ini adalah anggota kelompok dari kelompok kami, yaitu pertama Ki Susiani Vanessa, Tri Susanti, Jose Manuel Budiman, Steven Salim, dan saya sendiri Audrey Saujana. Oke, next. Pertama-tama kami akan menjelaskan tentang mitra UMKM kami. Jadi kami memilih Pondok Sambal sebagai mitra UMKM. Mitra UMKM kami ini bergerak di bidang kuliner. Jadi ownernya adalah Pak Daniel, dan Pondok Sambal merupakan sebuah rumah makan yang telah berdiri sejak akhir tahun 2019 yang menyediakan makanan yaitu makanan pedas, sambal dengan menu andalannya Bandeng Millennium yang menarik perhatian pengunjung dengan masakan-masakan khas Nusantaranya. Next. Pondok Sambal memiliki jam operasional dari hari Senin sampai Sabtu mulai pukul 11 hingga 21 dan memiliki lokasi yang cukup strategis yaitu di Batam Center, tepatnya di Jalan Golden Land nomor 3 Simpangkara, Taman Baloi, Batam. Kemudian untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Jose. Oke, selanjutnya adalah profil UMKM daripada Pondok Sambal. Jadi seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, Pondok Sambal adalah sebuah rumah makan yang menjual makanan bertemakan ciri khas Nusantara, terkhususnya Jawa Kediri. Jadi, Pondok Sambal ini memiliki visi dan misi mereka sendiri, yaitu visi mereka adalah menjadikan makanan Pondok Sambal sebagai makanan khas Batam yang diingat dan dinikmati masyarakat, terutama untuk masakan pedasnya atau sambalnya. Misi mereka adalah menciptakan lingkungan di mana kepuasan tamu mutlak adalah prioritas tertinggi kami. Jadi, mereka lebih mementingkan kepuasan tamu. Dan Pondok Sambal sendiri memiliki karyawan 5-6 orang dikarenakan efek pandemi ini. Pondok Sambal juga melayani untuk makan di tempat atau dine-in dan juga online order. Untuk online order saat ini mereka sudah menggunakan GoFood dan juga GrabFood. Pondok Sambal sendiri sudah sempat tutup atau rehat dari usahanya karena maraknya COVID-19 pada sekitar Maret sampai Juni dan buka kembali sampai sekarang. Oke, selanjutnya kita akan membahas kepada struktur organisasi yang akan dijelaskan oleh Tri. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur organisasi. Jadi pada UMKM Pondok Sambal ini, struktur organisasi dengan jabatan tertinggi tentunya adalah owner. Owner seperti yang telah dijelaskan adalah Pak Daniel tadi. Kemudian di bawahnya ada 3 divisi yaitu marketing, manajer operasional, dan juga akunting. Dari manajer operasionalnya sendiri terbagi lagi menjadi 3 divisi, yaitu ada yang mengurus tentang kitchen atau dapurnya, waitress, dan cleaning service. Kemudian untuk akuntingnya sendiri dibagi menjadi bawahannya hanya satu yaitu kasir. Selanjutnya, proses bisnis akan dijelaskan oleh Steven Salim. Oke, untuk proses bisnis yang dilaksanakan oleh Pondok Sambal ini yaitu yang pertama ketika pelanggan datang ke restoran dan memesan makanan, kemudian bisa melanjutkan dengan pemesanan makanan atau recommended dish. Setelah itu menu yang dipesan diberikan kepada koki dan koki yang memasak makanan tersebut. Kemudian selanjutnya kasir membuat nota tagihan atau bill kepada pelanggan untuk dilakukan pembayaran dan menerima pemesanan. Kemudian yang terakhir bukti pemesanan masuk ke dalam buku besar dan uang akan dimasukkan ke dalam mesin kasir yang nantinya akan disetor langsung ke dalam bank yang dimiliki oleh Pondok Sambal. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Khusus. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tahap perencanaan mengenai website kami. Pertama adalah sprint saat kami menggunakan sistem Agile Scrum. Jadi kami membagi menjadi 4 sprint. Jadi yang sprint pertama itu adalah kami akan fokus membuat admin dan super admin logic. Kemudian create menu,
kategori dan home banner, kemudian update restoran kontak dan address. Nah, pada sprint ini akan berlangsung kurang lebih selama 2 minggu. Kemudian sprint yang kedua, kami akan fokus membuat update about page, visitors page of about, menu dan kategori, contact form for visitor. Nah, ini juga kurang lebih berlangsung selama 2 minggu. Dan yang sprint ketiga itu kami akan fokus menurut artikel, visitor page of article, visitor page of article detail, login dan sign up user, dan juga berlangsung selama kurang lebih 2 minggu. Dan sprint 4 kami akan fokus pada create SEO, create and delete employee, dan create order, juga berlangsung kurang lebih 2 minggu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Audrey. Oke, selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai tahap analisa atau analisis. Jadi kami akan menjelaskan 6 bagian yang terdiri dari pertama pieces framework, cause and effect analysis, kemudian flowchart, data flow diagram atau DFD, ERD atau entity relationship diagram, dan terakhir class diagram. Untuk pertama saya akan menjelaskan mengenai pieces framework. Jadi pieces framework sendiri yang pertama yaitu performance. Dari segi performance kami melihat adanya problem yang pertama waktu respon pemesanan yang lambat karena adanya order yang juga datang dari telepon. Sehingga kami melihat adanya opportunity yaitu dengan membuatkan website dengan adanya fitur order taker agar dapat mempercepat waktu respon pemesanan. Kemudian yang kedua adalah dari segi information. Melihat adanya problem data terorganisir dengan kurang rapi, jadi terdapat direktif yaitu untuk membuat website dengan fitur dashboard agar karyawan dan manajemen Pondok Sambal dapat memiliki data yang terorganisir dengan lebih rapi. Kemudian yang untuk selanjutnya next yaitu economics. Kami melihat ada 2 problem. Yang pertama problem dari sedikitnya pelanggan yang datang untuk makan di Pondok Sambal. Nah, kami melihat adanya opportunity karena kurang terjangkaunya market yang lebih luas. Untuk menjangkau market yang lebih luas lagi, kami melihatkan untuk sekarang market yang dijangkau hanya yang dekat dengan lokasi rumah makan. Maka dari itu, dengan dibuatkannya website, dapat memperkenalkan Pondok Sambal ke kalangan masyarakat yang lebih luas lagi. Kemudian untuk masalah yang kedua adalah terdapatnya komisi dari platform GoFood dan GrabFood. Kemudian karena adanya komisi ini menyebabkan harga makanan terpaksa menjadi lebih tinggi dari yang seharusnya. Kami berharap dengan dibuatkannya website yang memiliki fitur order taker, maka customer dapat melakukan pemesanan secara online dengan harga menu yang sama seperti makan di tempat. Pihak Pondok Sambal pun tidak perlu dipotong lagi oleh biaya komisi dari pihak ketiga seperti platform Gojek maupun GrabFood. Selanjutnya adalah dari segi next yaitu kontrol, jadi masalahnya terdapat di sedikitnya keamanan atau pengawasan. Dari segi opportunity, dengan memiliki website sendiri maka data akan lebih terjamin keamanannya. Kemudian adalah efisiensi. Adanya data atau informasi yang disimpan lebih dari 1 kali. Kasir harus melakukan input baik pemesanan melalui GoFood, GrabFood maupun dengan pemesanan melalui telepon. Maka dari itu dengan dibuatkannya website yang memiliki fitur order taker, maka input data cukup dilakukan sekali dan untuk laporan pun dapat langsung dihasilkan dari website tersebut. Terakhir yaitu dari segi service. Jadi sistem tidak terkoordinasi dengan sistem yang lain. Ada 2 sistem terpisah, yakni sistem pemesanan melalui platform GoFood dan GrabFood serta pemesanan melalui telepon. Kemudian, dengan dibuatkannya website yang memiliki fitur order taker, maka dapat membuka kemungkinan untuk mengintegrasikan sistem-sistem yang tadinya terpisah menjadi satu. Next, yaitu cost effect analysis akan dijelaskan oleh Jose. Oke, selanjutnya adalah cost and effect analysis dari Pondok Sambal. Oke, jadi untuk cost and effect analysis kami memecah menjadi 2 bagian utama yaitu dari segi problem opportunity, cost and effect, dan juga untuk improvement objektifnya yaitu sistem objektif dan sistem constraint. Yang pertama adalah sedikit pelanggan yang datang untuk makan di Pondok Sambal sebagai problem atau opportunity ini. Cost and effect-nya adalah kurang maksimalnya penggunaan media sosial dan juga digital marketing sehingga kurang dikenal luas atau hanya dikenal oleh daerah sekitarnya yaitu daerah Batam Center, Golden Land. Dan sistem objektif atau bagaimana cara kita mengimprove adalah solusi membuat
company profile untuk Pondok Sambal, di mana pengguna dapat melihat menu Pondok Sambal, artikel, dan informasi seputar Pondok Sambal. Namun tentu juga ada sistem constraint. Yang pertama adalah company profile yang harus dibuat dinamis, karena company profile harus dapat diupdate kontennya, terutama di sisi artikel, menu, dan juga banner. Yang kedua adalah pekerjaan admin pihak Pondok Sambal harus lebih aktif lagi dalam memperbaharui artikel, menu, dan juga banner. Dan juga pekerjaan admin tentunya akan bertambah karena ia harus mempelajari bagaimana cara memperbaharui artikel, menu, dan juga banner melalui admin dashboard yang akan kami buat. Oke, selanjutnya, next adalah komisi penggunaan GoFood dan GrabFood yang lumayan tinggi. Dan oleh karena itu, komisi penggunaan jasa atau GoFood dan GrabFood ini harga menu yang ada berbeda dengan makan di tempat dan juga GoFood atau GrabFood, sehingga bisa tergolong lebih mahal. Maka solusi yang kami tawarkan adalah membuat fitur order taker di mana customer dapat memesan menu Pondok Sambal melalui website dengan harga yang sesuai dengan makan di tempat. Namun tentu juga ada sistem constraint-nya, yaitu yang pertama, fitur yang ditawarkan tidak bisa melebihi GoFood dan juga GrabFood. Lalu admin Pondok Sambal juga harus mempelajari sistem ini, harus memantau pemesanan baik melalui website GoFood dan juga GrabFood. Maka dapat dikatakan admin Pondok Sambal akan mendapat pekerjaan yang cukup banyak. Oke, selanjutnya kita akan bicara tentang flowchart yang akan dijelaskan oleh Tri. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai flowchart. Jadi flowchart tawaran yang kami berikan kepada Pondok Sambal ada seperti yang telah dijelaskan, ada website dan juga order taker. Jadi di sini saya akan menjelaskan flowchart mengenai website. Pertama, ketika kita mengunjungi website kami, maka akan dibawakan ke main page. Sedangkan di main page kita bisa masuk sebagai menjadi dua role, yaitu dengan sisi super admin atau admin dan juga user. Untuk sisi super admin atau admin, ketika ia masuk akan dibawakan ke login page. Kemudian ketika ia login, ia akan mendapatkan akses untuk memanage apakah ia ingin memanage produk. Jika ia ingin memanage produk, ia bisa create atau mengupdate produk detail, yang kemudian updatean produk tersebut akan masuk ke database dan akan muncul message create successfully. Jika ia tidak ingin memanage produk, maka ia akan hanya bisa browse produk tersebut, hanya bisa melihat-lihat. Kemudian sebagai admin atau super admin, ia juga bisa memanage employee. Jika ia ingin memanage employee, maka ia bisa create atau mengupdate identitas dari employee tersebut. Kemudian data tersebut masuk ke database dan akan muncul message create successfully. Jika ia tidak ingin memanage employee, maka ia hanya bisa melihat daftar list employee tersebut. Kemudian sebagai admin dan super admin, ia juga bisa memanage about. Jika ia memilih untuk memanage about, maka ia bisa mengupdate atau create mengenai about detail. Ia bisa mengupdate data-data di sana. Kemudian data tersebut akan masuk ke database dan akan muncul create successfully. Ketika ia tidak ingin memanage about tersebut, maka ia hanya bisa melihat about page. Kemudian sebagai admin dan user admin, super admin, ia bisa memanage SEO. Di mana ketika ia memilih untuk memanage SEO, ia bisa mengupdate data-data atau SEO keyword yang kemudian akan masuk ke database dan ketika diupdate akan muncul create successfully. Ketika tidak, maka ia akan kembali ke main page seperti pengunjung awal mengunjungi website ini. Kemudian sebagai role user, di sini user hanya bisa melihat di mana ia hanya bisa mengunjungi kontak us page. Kemudian ia bisa melihat browse produk apa yang disediakan oleh UMKM. Kemudian ia bisa mengunjungi about page dan browse artikel. Kemudian untuk flowchart mengenai order taker akan dijelaskan oleh Jose kembali. Oke, selanjutnya adalah flowchart untuk fitur order taker kami. Jadi yang pertama, ia akan masuk ke main page daripada order taker ini. Kemudian akan ada dua role, yaitu role user dan juga role admin. Pertama, saya akan menjelaskan tentang role admin terlebih dahulu.
Jadi apabila masuk ke dalam login sebagai admin, maka tentu dengan login diperlukan validasi data, apakah data valid. Kalau misalnya sesuai dengan database, maka dia akan masuk, admin akan terlogin dan dapat mengakses admin dashboard. Apabila tidak, maka akan diminta konfirmasi lagi atau mengulang untuk login. Jadi setelah admin login dan masuk ke admin dashboard, maka akan muncul sebuah decision apakah ia ingin mereceive order ini. Apabila ya, maka dia akan memanage order, dan apabila tidak, dia akan masuk kembali ke admin dashboard. Setelah dia pilih untuk memanage order, maka akan tergenerate invoice, lalu order akan diproses, dan apabila order tiba akan muncul decision baru, apakah digital payment telah di-receive atau tidak. Kalau misalnya tidak, maka berarti user atau pembeli menggunakan fitur COD. Dan apabila ya, maka akan langsung finish. Apabila juga pembeli selesai melakukan COD, maka akan finish. Selanjutnya adalah role user atau pembeli. Jadi user ini akan masuk ke login page sama seperti admin. Akan ada validasi data, apabila tidak valid atau tidak sesuai dengan database, maka akan mengulang kembali. Dan apabila valid akan langsung masuk atau terlogin. Setelah user atau pembeli ini terlogin, maka ia akan bisa untuk melihat menu-menu atau browse produk yang ada di Pondok Sambal ini. Maka akan muncul juga decision apakah ia ingin memasukkan produk atau menu ini ke dalam chart mereka. Apabila iya, maka akan masuk ke dalam order detail. Dan apabila tidak, maka mereka akan kembali untuk melihat-lihat menu atau browse produk. Apabila ia mengklik yes untuk add to chart, maka akan muncul order detail, dan setelah melihat order detail, akan ada decision baru, dia ingin check out atau tidak. Jika dia tidak check out, maka akan kembali ke browse produk atau melihat menu yang kami sediakan. Dan juga apabila klik yes untuk check out, maka akan ada order confirmation. Di order confirmation ini juga ada decision baru, yaitu apakah ia menggunakan digital payment atau tidak. Jika ia memilih tidak, maka payment akan secara default memilih untuk COD. Apabila dia memilih ya, maka akan menggunakan e-wallet yang tentu saja sesuai dengan Pondok Sambal. Setelah ia memilih jenis payment yang akan dia gunakan, maka order akan diproses. Setelah order diproses, ketika order sudah tiba atau sampai, maka akan muncul decision baru apakah ia memilih COD atau tidak. Apabila ia memilih tidak, maka sudah selesai dan pembeli sudah dapat menyantap masakan atau produk yang telah dipilih. Apabila ia memilih COD, maka ia harus membayar terlebih dahulu, lalu barang akan diterima. Oke, itu saja untuk flowchart order taker. Selanjutnya adalah data flow diagram yang akan dibahas oleh Steven Salim. Oke. Jadi untuk data flow diagram yang level 0 adalah hanya ada 3, yaitu satu employee, kemudian user, kemudian proses yang dilakukan yaitu pengaksesan website company profile. Jadi yang pertama itu employee dapat melakukan input menu ke dalam website, kemudian user dapat melihat menu infonya, kemudian user bisa melakukan fill message form, kemudian user message akan masuk ke dalam website dan dapat diakses oleh employee. Kemudian employee dapat menginput artikel, kemudian artikelnya dapat dilihat oleh user. User dapat menginput order, kemudian order akan masuk ke dalam employee. Setelah order selesai, employee dapat mengenerate receipt, kemudian diberikan kepada user. Ini data flow diagram untuk level 0-nya. Selanjutnya kita akan ke DFD level 1-nya untuk penjelasan lebih detailnya. Oke, jadi yang pertama itu ketika employee melakukan pengaksesan website, employee akan memasukkan username dan password. Begitu juga dengan user dapat menginputkan username dan password ketika masuk ke dalam website. Kemudian dalam pengolahan data, ketika setelah login terdapat pengolahan data, yaitu dari keempat data storage yang kita pakai. Yang pertama ada table message. Jadi dapat kita lihat dari arahnya itu user menginput data message yang kemudian langsung masuk ke
table message, kemudian diakses untuk diolah datanya, kemudian dikirimkan kepada employee. Kemudian yang kedua, untuk table order, user melakukan input data order, kemudian dikirimkan ke dalam pengolahan data, kemudian dikirimkan ke employee. Kemudian setelah data tersebut selesai, employee mengirimkan receipt kepada pengolahan data, kemudian dikirimkan kepada table order yang kemudian akan dilanjutkan ke user langsung untuk penerimaan receipt-nya. Kemudian yang ketiga ada table article. Jadi yang pertama, employee dapat mengisi data artikel, kemudian dapat dikirim melalui pengolahan data, kemudian masuk dan dapat diakses langsung melalui user. Demikian juga dengan produk, jadi employee dapat mengisi produk, kemudian masuk ke dalam table produk dan diakses langsung oleh user. Oke, untuk selanjutnya ada ERD yang akan dilanjutkan oleh Khusus. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ERD dari database kami nantinya. Nah, jadi terdapat entitas company, employee, artikel, message, customer, order item, produk, dan kategori. Nah, saya akan mulai dari company. Nah, company itu merupakan pondok sambal sendiri. Nanti kami akan menyimpan data company ID, kemudian name, nama restorannya, about yaitu isi konten dari untuk about page-nya, kemudian email dari perusahaan, nomor telepon pondok sambal, alamat pondok sambal, dan galeri image dan banner image. Nah, galeri image ini itu merupakan galeri dari restorannya, dan ini adalah multi value, jadi dia akan datanya karena foto terdiri dari banyak gambar, dan begitu banner image untuk homepage-nya juga multi value karena juga memiliki banyak gambar. Nah, untuk tambahan meta description dan meta keyword ini nantinya akan digunakan dalam SEO sesuai dengan flowchart yang telah dijelaskan tadi. Oke, kemudian dalam company ini tentu ada employee yang bekerja. Nah, jadi setiap company itu akan memiliki banyak karyawan dan setiap karyawan akan bekerja untuk satu perusahaan. Nah, jadi employee ini akan kami catat data employee ID, namanya yaitu first name, middle name, dan last name. Kemudian email employee-nya, nomor telepon, alamatnya, dan password untuk login nanti. Nah, kemudian employee ini dia dalam website kami dapat memiliki akses. Pertama itu menginput produk. Nah, produk ini nantinya akan kami catat yaitu produk ID, product name, description, gambar, price dan promotion price, dan jumlah ratingnya. Nah, kemudian produk ini akan memiliki kategori. Nah, tiap produk akan memiliki kategori, yaitu kategori ID, kategori name, description, dan kategori picture. Nah, jadi tiap employee ini dapat menginput banyak produk. Nah, oke, selanjutnya artikel. Nah, setiap employee akan dapat mempost satu artikel, banyak dan juga banyak artikel yang akan kami catat, yaitu artikel ID, artikel kontennya, image-nya, dan artikel views. Nah, ini artikel views ini adalah jumlah berapa orang yang akan membaca artikel kami akan kami catat ke database. Oke. Kemudian untuk customer. Nah, customer ini adalah orang yang akan memesan order menggunakan sistem order deker kami. Kami akan mencatat customer ID, customer name, first name, middle name, last name, customer email, nomor customer number phone, customer address, dan customer password. Nah, jadi setiap customer itu akan dapat membuat banyak orderan, dan ordernya itu akan kami catat, yaitu order ID-nya, jumlah harga orderannya, jumlah item yang dipesan, statusnya bagaimana, dan tanggal pemesanannya. Nah, order ini nanti akan di-manage oleh employee. Nah, order ini nanti setiap order dia akan memiliki order item. Nah, order item ini merupakan rincian dan yang akan menjadi order detail. Nah, untuk mencatat itu order item ID, price per itemnya, subtotalnya ini dapat dari harga per
per itemnya dan akan dikali dengan kuantitinya. Dan ini notes kenapa kami catat, karena harga bisa saja berubah, maka itu tentu dan juga apabila ada diskon pasti harganya akan berbeda, maka itu order item ini akan harus dicatat dari price per itemnya dan juga subtotalnya. Nah, notes ini itu merupakan catatan apabila customer memiliki order custom dan sebagainya. Oke, selanjutnya setiap customer dapat mengirim feedback atau pesan melalui form contact us di website kami nantinya. Dia akan terdiri dari message ID, subjeknya, body-nya, dan sender emailnya. Dan juga akan kami catat tanggal pengiriman. Dan si customer dapat mengirim banyak pesan. Oke, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan kelas diagram. Nah, setelah RD ini nanti kami akan membuat menggunakan SQL, dan kelas diagram ini nanti akan diimplementasikan pada menggunakan MVC Coordinator. Nah, nanti dalam MVC-nya itu terdapat kelas sebagai berikut. Pertama, company. Nah, company ini kan memiliki properti company ID, name, about, email, phone number, address, body image, banner image, meta keyword, meta description. Nah, dia akan memiliki method get company profile, get about company yang akan untuk menjadi page about-nya, get gallery image untuk akan menjadi page gallery, get banner image ini untuk homepage-nya, meta description dan meta keyword untuk SEO. Kemudian setiap data company ini akan dapat diedit, dan juga begitu juga dengan gambar, galeri, meta description dan meta keyword. Dan juga untuk gambar kami sediakan fitur untuk delete. Oke, selanjutnya untuk employee akan memiliki atribut employee ID, property employee ID, employee name, employee email, employee phone number, employee address, employee password. Nah, setiap employee akan memiliki method get employees dan get employee. Nah, get employees itu merupakan list semua dari employee karyawan yang bekerja di sana, dan get employee itu detail dari data employees salah satu employee berdasarkan ID. Kemudian data employee pun dapat diedit dan delete. Nah, kemudian employee juga dapat melakukan login dan sign up. Kemudian terdapat employee dapat add product, add kategori articles yang dijelaskan sebelumnya. Juga begitu juga edit dan delete. Dan kemudian ini change order status ini untuk mengubah status orderan. Oke, selanjutnya produk. Nah, produk ini akan memiliki properti product ID, product name, product description, product picture, price, promotion price, dan rating. Dan memiliki function get product untuk mengambil semua list produk yang ada, get product detailnya, dan edit produk dan delete produk. Kemudian begitu juga untuk kategori, untuk mengambil setiap kategori detailnya dapat diedit dan delete. Oke, kemudian untuk kelas customer akan memiliki properti customer ID, customer name, customer email, customer phone number, customer address, customer password, dan juga memiliki method get customers untuk list nanti yang akan dapat dilihat oleh admin, get customer by ID, detail dari customer, kemudian dapat diedit. Fitur ini hanya dimiliki oleh admin, fiturnya hanya dimiliki oleh customer. Kemudian setiap customer dapat login dan sign up. Kemudian customer dapat mengirim pesan, membuat order, dan meng-cancel order. Nah, karena setiap customer dapat memesan order, memiliki kelas order yaitu order ID, order item total, price, status, order date time, memiliki method get order yaitu list dari order, dan get order by ID. Kemudian order detail yaitu detail dari orderan yang dipesan customer, akan dilihat dari order item ID, price per item, subtotal, notes quantity, dan get order details dengan method get order details. Oke, selanjutnya karena employee dapat mempost artikel, maka dapat kelas artikel
Itu artikel ID, content, image, views dengan metode get articles, get artikel untuk detailnya, edit artikel, dan delete. Nah, begitu juga untuk message, customer dapat mengirim pesan, jadi ada kelas, ada method, ada property, message ID, message subject, message body, sender email, dan method get messages, get message by ID, dan get message. Get message ini hanya dimiliki oleh admin. Oke, kemudian untuk hubungannya, jadi setiap company ini tentu akan memiliki minimal satu karyawan dan maksimal banyak karyawan, dan ini kami menggunakan agregasi karena apabila company tutup maka apabila tidak tutup maka employee pun tidak ada. Dan juga untuk kategori kami yaitu setiap kategori akan memiliki satu produk dan mereka berkaitan yaitu composition, yaitu karena produk setiap kategori akan dikumpulkan, setiap produk akan dikumpulkan menjadi sebuah kategori. Begitu juga dengan order detail karena order detail itu mengandung produk, jadi setiap produk itu akan dimiliki oleh minimal satu order dan maksimal banyak order. Itu juga di order detail, order detail dimiliki oleh 0 produk dan maksimal banyak produk. Begitu juga untuk ini di aggregation karena kalau misalnya apabila order tidak ada maka order detail pun juga otomatis hilang. Nah, order ini terdiri dari satu order hanya bisa memiliki minimal satu order detail dan maksimal banyak order detail. Namun order detail hanya bisa dimiliki oleh satu order. Kemudian untuk employee, satu employee dapat mempost minimal 0 artikel, maksimal banyak artikel, dan banyak artikel hanya bisa dipost oleh satu employee. Begitu juga customer sama, yaitu customer bisa tidak bisa mempost minimal 0 dan maksimal banyak message, dan message itu hanya bisa dikirim oleh satu customer. Begitu juga dengan order, customer dapat membuat minimal 0 dan maksimal banyak order, namun order hanya dimiliki oleh satu customer. Baik, selanjutnya saya menjelaskan mengenai desain UI UX dari page website Pondok Sambal. Nah, website kami untuk user page menggunakan tema warna kuning, hitam, sedikit putih. Nah, tema warna ini kami ambil dari warna logo Sambal, yaitu memiliki unsur warna kuning dan agar tidak terlalu kontras dengan logonya yang warna merah dan biru. Oke, dan pertama saya akan menjelaskan mengenai homepage. Nah, homepage ini terdiri dari navbar. Navbarnya itu navigasi, jadi bisa ke page, home, menu, chat, pages. Nah, pagesnya juga bisa drop down, ada bar, contact us, gallery, dan blog. Oke. Nah, untuk selanjutnya adalah banner. Banner ini merupakan berisi foto-foto dari makanan Pondok Sambal ataupun mungkin dapat ditaruh promosi-promosi yang tersedia, dan apabila ingin melihat lebih lanjut, user dapat menekan tombol learn more. Oke. Turunnya lagi, terdapat 3 keunggulan dari Pondok Sambal, yaitu seperti cocok sarapan Anda, berbagi sambal, pelayanan yang memuaskan, dan dapat read more. Nah, kemudian bawahnya lagi terdapat detail about us, itu merupakan paparan singkat dari tentang restoran Pondok Sambal itu sendiri. Nah, apabila user ingin membaca lebih lanjut, dapat mengklik learn more dan akan diarahkan menuju page about us. Oke, turunnya lagi. Nah, ini adalah chef recommend, terdiri dari gambar dan menu-menu makanan yang populer dan direkomendasikan oleh koki Pondok Sambal. Nah, seperti banana millennium, dan terdapat
judul, kemudian ada deskripsi singkat, ada rating dan harga. Turun lagi. Oke. Nah, untuk perfect ingredients ini itu merupakan paparan singkat mengenai menu-menu pondok sambal, dan apabila diklik pada learn more, maka user akan diarahkan menuju page menu. Oke, dan di bawah menu terdapat banner special promotion. Ini itu untuk berisi promosi-promosi yang ada pada pondok sambal. Nah, kemudian di bawahnya juga terdapat informasi mengenai lokasi dan kapan dibukanya pondok sambal, jam operasionalnya seperti yaitu Senin sampai Sabtu. Kemudian berisi informasi kontak, dan ini datanya juga masih ada beberapa yang masih dummy, jadi nanti akan diubah pada sprint selanjutnya. Kemudian di bawahnya terdapat recent articles. Nah, recent articles ini terdiri dari 3 artikel terbaru yang baru saja diunggah oleh admin Pondok Sambal. Nah, jadi apabila diklik read all news, nanti akan diarahkan ke semua news list, dan juga apabila ingin membaca lebih lanjut, dapat berita-beritanya, dapat klik read more. Oke, di bawahnya lagi terdapat galeri yang terbaru pada Pondok Sambal. Nah, apabila diklik, nanti akan muncul modal dan dapat di slideshow. Oke. YouTube. Oke, di bawahnya terdapat testimonial. Nah, testimonial ini merupakan review-review dari food blogger, reviewer, atau PNS, atau mungkin orang yang pernah berkunjung di Pondok Sambal dan makan di sana, dan memberikan review mereka di sini dan akan ditampilkan. Oke. Kemudian bawahnya ini merupakan footer ini merupakan dari paparan singkat tentang Pondok Sambal, seperti lokasi, nomor telepon, emailnya, juga recent post yang barusan diunggah oleh admin, dan kemudian logo halal karena restoran ini merupakan makanan halal, dan logo GoFood dan GrabFood ini merupakan karena Pondok Sambal ini juga menjual di GoFood dan GrabFood. Oke, jadi homepage itu merupakan paparan singkat dari page-page lainnya. Nah, selanjutnya menu akan dijelaskan oleh Jose. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang menu. Jadi apabila kita klik menu di navbar, akan langsung didirect ke page menu, di mana di sini berisikan menu-menu daripada Pondok Sambal sendiri. Jadi pertama akan ada menu rekomendasi dari Pondok Sambal. Seperti di sini tertera ada Bandeng Millennium, nasi rames, sate ayam, dan sambal timun. Sini juga ada keterangan daripada menu tersebut. Contohnya seperti bandeng millennium adalah ikan bandeng dengan bumbu khas Jawa Kediri. Ada juga harganya. Kemudian di bawahnya lagi akan ada section khusus atau pembagian khusus. Sini ada menu utama atau bisa dibilang makanannya. Di sini sudah ada tertera beberapa contoh menu seperti nasi ayam bakar, tumis kangkung terasi, cah toge teri, sambal, lodeh krecek, dan tahu goreng. Ini akan diberikan section yang lebih baik lagi, contohnya seperti section khusus untuk nasi, section khusus untuk sayur, section khusus untuk sambal, section khusus kuah, dan khusus pelengkap. Namun untuk saat ini baru mendapatkan foto sebanyak ini, jadi ini bisa dibilang termasuk dummy. Namun saja apabila foto sudah lengkap akan dibagi per section. Selanjutnya adalah section menu minuman. Untuk minuman daripada Pondok Sambal sendiri ada jus sirsak, jus joger, jus alpukat, juga tertera description-nya dan juga harganya. Oke, selanjutnya selain menu juga ada chef. Chef ini berisikan tim daripada Pondok Sambal, tim masak. Di sini gambar chefnya juga masih dummy, contohnya seperti ada Chef Renata sebagai fish cook, ada juga Chef Juna sebagai season chef, dan juga Dekan sebagai roast cook. Sini juga ada beberapa sepatah kata daripada tim chef. Contohnya seperti We're the Great Team yang bisa dibilang mempromosikan Pondok Sambal untuk pembeli Pondok Sambal untuk semakin percaya akan masakannya. Sini juga ada main chef. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Tri mengenai page.
Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan bagian page, di mana page sendiri dibagi menjadi 3 bagian, yaitu About Us, Contact Us, dan juga Galeri. Yang pertama kita masuk ke About Us. Jadi ketika kita masuk ke About Us, maka di page kali ini akan menjelaskan secara lengkap, terperinci mengenai rumah makan Pondok Sambal ini, mulai dari sejarah-sejarahnya maupun dari apapun histori yang telah dilakukan oleh Pondok Sambal ini. Jadi di page kali ini akan menjelaskan secara detail latar belakang dan lain-lain mengenai Pondok Sambal ini. Kemudian dari sini kita juga bisa melihat berapa banyak menu yang telah dikeluarkan oleh rumah makan ini, berapa banyak customer yang telah mengunjungi rumah makan ini, sudah berapa lama Pondok Sambal ini beroperasi, dan juga berapa banyak chef yang telah bekerja di rumah makan ini. Kemudian di bawahnya ada sebuah kalimat atau sebuah moto yang menarik yang merupakan yang menjadi ciri khas dari Pondok Sambal ini, seperti yang tertera bahan yang sempurna, dengan menggunakan bahasa yang sangat Indonesia sekali seperti sempurna, di mana rumah makan ini merupakan rumah makan yang berciri khas Nusantara dan ada unsur-unsur Jawa Kediri. Maka di sini kita juga bisa mengklik see more untuk melihat selanjutnya, dan foto-foto di samping sini juga bisa diperbesar, di mana foto ini merupakan foto dari makanannya dan bisa di slide juga untuk melihat foto lebih lengkap. Kemudian kita close, kita lanjut ke testimonial. Jadi seperti yang telah dijelaskan pada main page sebelumnya, testimonial ini merupakan bagian untuk orang-orang memberikan masukannya atau memberikan feedbacknya mengenai rumah makan ini. Feedback ini bisa didapatkan dari selebgram, food blogger, pekerja-pekerja lainnya yang telah berkunjung pada rumah makan ini. Kemudian kita masuk ke Contact Us. Jadi di Contact Us ini para pengunjung yang telah mengunjungi website ini maupun rumah makan ini bisa memberikan masukannya dari form yang telah disediakan, di mana form yang disediakan terdapat nama, email, deskripsi baik itu keluhan, saran maupun dan lain-lain, dan bisa menghubungi Pondok Sambal ini melalui email. Maka apa yang respon dari Pondok Sambal ini akan diberikan melalui email yang telah dimasukkan pada form tersebut. Kemudian selain melalui email, customer juga bisa menghubungi Pondok Sambal melalui sosial media, melalui form yang telah diberikan. Sosial media tersebut bisa seperti Facebook, Instagram, dan juga Twitter. Kemudian kita masuk ke bagian galeri, di mana galeri ini menjelaskan secara lengkap apa saja yang telah dilakukan oleh Pondok Sambal, di mana ini merupakan foto-foto terbaru dari UMKM ini. Dan fotonya juga bisa diperbesar atau diperjelas, dan juga bisa di slide untuk melihat gambar yang lebih lengkap. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Audrey bagian blog. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang halaman blog. Seperti yang bisa kita lihat di sini, bahwa halaman blog itu merupakan halaman kumpulan artikel yang ditulis langsung oleh pegawai dari rumah makan Pondok Sambal. Jadi masing-masing artikel ini seperti yang bisa kita lihat, terdapat nama admin yang menulis artikel masing-masing. Kita juga dapat melihat tanggal posting, dan juga artikel-artikel ini disusun dengan susunan card ya. Jadi setiap foto dalam artikelnya dapat dipasang thumbnail. Nah, thumbnail ini tujuannya agar dapat menarik para perhatian pengunjung website untuk membaca artikelnya. Di setiap artikelnya juga terdapat tombol read more, sehingga para pengunjung website dapat mengklik untuk membaca lanjutan dari artikelnya. Kemudian di bawah sini kita juga dapat melihat adanya pagination, jadi kotak kuning menandakan page yang aktif dan juga kotak hitam menandakan page yang tidak aktif. Ini sesuai dengan tema website, yaitu kuning dan hitam tadi. Lalu juga fungsi dari halaman blog ini adalah untuk mengupdate atau men-share informasi terbaru dari rumah makan Pondok Sambal kepada customer Pondok Sambal, dan juga menarik atau memperkenalkan Pondok Sambal kepada calon customer yang men-search Pondok Sambal dari search engine. Untuk selanjutnya yaitu website admin akan dijelaskan oleh Steven Salim.
Jadi untuk tampilan berikutnya adalah tampilan web admin. Jadi di sini kami menggunakan template SB admin yang berlatar warna biru sesuai dengan base dari logo Pondok Sambal yang berwarna biru juga. Jadi untuk yang pertama kita login dulu menggunakan akun admin. Nah, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Jadi di sini ada beberapa fitur yang sudah disediakan. Misalnya di sini ada fitur untuk navigasi profile. Kemudian di samping juga ada sidebar. Kemudian untuk di awal sini ada yang pertama ada earning per bulan, kemudian ada earning annual atau per tahun. Kemudian dari dua sini bisa dapat kita customisasi sesuai dengan keinginan UMKM. Dan di sini juga kami telah menggunakan JS untuk mempermudah dalam melihat tampilan dashboard. Kemudian untuk tampilan kedua ada company profile. Jadi di sini user dapat mengubah data dari company yang akan dimunculkan di website utama atau homepage untuk tampilan user sesuai dengan keinginan. Kemudian user list untuk menambahkan atau melakukan CRUD terhadap data admin atau data employee yang sedang bekerja. Selanjutnya ada kategori yang digunakan untuk CRUD atau memanipulasi data kategori. Kemudian ada menu. Di menu juga kami serta memasukkan image agar dapat mempermudah user dalam mengakses menu. Kemudian ada artikel, kurang lebih sama juga, terdapat image dan dapat melihat view langsung dari artikel tersebut sudah berapa kali diklik atau sudah berapa kali diakses. Kemudian message ini untuk menampung data yang sudah dikirimkan sebelumnya di form kontak yang sudah dijelaskan sebelumnya oleh teman saya. Jadi datanya dapat ditampung di dalam sini. Jadi kurang lebih seperti itu tampilan untuk admin. Terima kasih. Oke, selanjutnya adalah bagian daripada code kami. Jadi untuk coding kami menggunakan MVC Code Igniter. Kami menggunakan PHP dan juga CSS dan JavaScript. Jadi bisa dilihat di sini adalah view-nya untuk homepage dan juga controller. Untuk bagian dari homepage masih belum menggunakan model dan lebih mengutamakan UI-nya. Lalu selanjutnya adalah untuk bagian daripada SB admin. Sudah ada view-nya. Contohnya seperti ini. Ada controller-nya. Dan juga sudah ada modelnya untuk bagian database-nya. Oke, sekian dari presentasi kami untuk UI website daripada UMKM kami, yaitu Pondok Sambal. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Sekian dan terima kasih.